Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kolaborasi kali ini, saya melaksanakan 2 kali praktek coaching. Praktek coaching yang pertama, kami mengambil tema menurunnya motivasi belajar matematika. Di sini saya berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak. Saya berperan sebagai seorang coach dan rekan saya Ibu Harlina berperan sebagai seorang coach. Berikut adalah praktik coaching yang telah kami laksanakan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Harlina. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Andri. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Sehat Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bu Andri apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Lina. Oh ya Bu Lina, apakah hari ini Bu Lina ada waktu sebentar Bu? Saya sudah lama tidak curhat berdua dengan Bu Lina nih. Kalau misalnya Bu Lina ada waktu, saya ingin sedikit bercerita Bu kepada Bu Lina. Bisa Bu Andri. Silakan Bu Andri bisa ceritakan ke saya apa yang sedang terjadi. Iya, jadi saya tuh kalau mendengar suaranya Bu Lina saja tuh sudah kayak senang gitu Bu. Apalagi kalau sudah bercerita itu tambah lega gitu. Amin, Ya, mudah-mudahan ya saya bisa ya. membantu Bu Andri. Iya, jadi begini Bu, saya itu punya permasalahan terkait dengan pembelajaran matematika di kelas yang saya ampu Bu. Emangnya bagaimana Bu Andri permasalahannya? Ya, jadi pada tahun ajaran ini ya Bu ya, saya kebetulan dipercaya untuk mengajar di kelas 12 IPS 6. Lah akhir-akhir ini, hampir sebagian besar murid di kelas ini kok saya amati motivasi belajar mereka itu menurun Bu. Nah, karena motivasi mereka yang menurun ini nanti akan berakibat pada hasil belajar matematika mereka. Padahal ya Bu Oh, ya, saya itu merasa sudah apa ya, sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran di kelas. Namun ternyata mereka itu masih kurang antusias Bu untuk mengikuti pembelajaran matematika di kelas saya. Seperti itu Bu Lina. oh begitu ya. Menurut Bu Andri, kira-kira apa ya yang menyebabkan motivasi belajar matematika mereka menurun? Ya, sebenarnya ada beberapa faktor ya Bu ya kalau saya amati. Salah satunya itu kalau saya lihat, kalau saya amati, mereka itu seperti bosan Bu untuk mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Sebagian besar dari mereka itu ini Bu, kayak apa ya, kayak kehilangan motivasi belajarnya Bu. Sehingga ketika di dalam kelas, mereka itu nampak kurang fokus untuk belajar matematika. Padahal kita tahu ya Bu ya, bahwa pelajaran matematika pelajaran yang cukup penting ya Bu ya, Iya, untuk anak. betul, betul. Berarti masalahnya karena Belum ini dulu, motivasi belajar suaranya mereka yang double, bentar, double apa ya? iya, kedengeran yang dari main room. Iya, oke ulangi lagi ya Bu ya. Iya. Ya, Oh, jadi dari saya. Heeh. ayo Berarti masalahnya karena motivasi belajar mereka yang menurun ya, Bu? Emang selama ini Bu Andri menggunakan media pembelajaran apa ya, Bu, dalam mengajar materi matematika di kelas Ibu? ya, jadi kalau selama ini ya Bu ya, saya itu seringnya menggunakan buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi anak-anak itu meminjam buku paket yang sudah disediakan di perpustakaan.
Selain buku paket yang sudah disediakan, saya juga biasanya menggunakan LKPD, Bu, yang sudah saya susun sendiri. Nah, itu media-media yang biasanya saya gunakan untuk pembelajaran matematika di kelas, Bu Lina. Itu media-medianya ya, Bu. Terus, metodenya gimana, Bu? Metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Ya, kalau metode pembelajarannya, saya itu lebih sering itu menggunakan metode konvensional, Bu, yaitu dengan menerapkan metode ceramah. Jadi saya mencoba menjelaskan di depan materinya kepada murid, murid nanti menyimak, memperhatikan, mencatat, dan bertanya. Ya seperti itulah Bu, kurang lebihnya. Oh, gitu. Terus selain metode ceramah tadi yang sudah Ibu ceritakan, ada lagi tidak metode lain yang pernah Ibu coba terapkan di kelas? Ada Bu, jadi kadang ya Bu, sesekali saya mencoba menerapkan metode diskusi kelompok ataupun tutor sebaya. Tetapi ya yang saya rasakan kalau saya menerapkan metode ini, itu membutuhkan waktu yang lebih lama, Bu. Makanya saya itu lebih senang ketika di kelas itu menerapkan metode ceramah. Begitu, Bu Oh, Lina. gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih ya Bu ya, kelas 2 IPS 6 yang Bu Andri ajar itu motivasi belajar matematikanya menurun karena mereka kurang antusias dalam belajar gitu, sehingga menyebabkan hasil belajar matematikanya juga kurang bagus gitu ya Bu Andri ya? Betul sekali, Bu Lina. Itu, Bu, masalah yang saya rasakan itu, Bu, seperti itu. Eee, Galau, ini galau, Bu. Kalau menurut Bu Andri sendiri kira-kira ada cara lain nggak ya, agar murid-murid Bu Andri di kelas 2 IPS 6 itu meningkat kembali hasil, motivasi belajarnya, nggak seperti akhir-akhir ini? Iya, Bu. Saya jadi ingat ya, Bu, ya. Di kelas itu kan sudah ada LCD ya, LCD yang terpasang. Kenapa saya tidak memanfaatkan itu saja ya, Bu, ya? Nah itu, tepat sekali Bu. Nih di kelas kan, udah terpasang masing-masing LCD ya. Nah Bu Andri sebenarnya bisa memanfaatkan itu untuk, menarik motivasi belajar bagi murid-murid Bu Andri. Betul sekali ya, Bu, ya. Misalnya begini, Bu, saya jadi punya ide, karena di masing-masing kelas kan sudah ada LCD-nya. Bagaimana kalau misalnya pada awal pembelajaran, saya itu menayangkan video ya, Bu, ya, menayangkan video terkait dengan stimulus respon murid Mhm. melalui LCD tersebut, terus nanti kemudian saya juga bisa menampilkan video itu yang berkaitan dengan manfaat murid mempelajari materi pada hari itu. Bisa juga menampilkan kegiatan ice breaking ya Bu ya, melalui video yang ditampilkan melalui LCD. Menurut Nah Bu itu. bagaimana itu Bu? Itu bagus sekali Bu idenya. Nah, Bu Andri bisa memanfaatkan media, video untuk menarik minat anak-anak Bu Andri dalam belajar matematika, gitu. Nah coba, ada ide lain lagi nggak Bu? Ide lain ya Bu ya? Ini saya Heeh. juga lagi berpikir nih Bu, anak-anak Iya, SMA itu kan seneng banget yang namanya bermain HP ya Bu ya. betul, Saya iya lagi tuh betul. mencoba berpikir apa saya mengintegrasikan pembelajaran matematika dengan gadget saja ya Bu ya? Kayaknya Nah ini menarik juga ya Bu. sangat mungkin itu Bu, bisa sekali itu. Kira-kira penerapan, belajar melalui gadgetnya seperti apa itu Bu? Kalau yang ada Nantinya? di pandangan saya ya Bu ya, nanti Mhm. itu para murid menggunakan gadget atau HP mereka itu untuk bisa untuk membaca bahan ajar yang sudah saya siapkan. Jadi nanti saya membuat 2 bahan ajar, ada bahan ajar cetak dan juga yang online, biar anak itu bisa mengakses bahan ajar dimanapun mereka berada melalui HP mereka. Terus bisa juga ini ya Bu ya, melalui games. Lah nanti Iya. games-nya itu berisi soal-soal evaluasi terkait materi yang dipelajari pada hari itu. Menurut Bu Lina bagaimana, Bu? Menurut saya bagus sekali, Bu. Ini sudah sangat sesuai dengan perkembangan zaman yang kita jalani saat ini ya. Nah, kira-kira dengan ide yang Bu Andri sampaikan tadi, bisa nggak tuh mengubah motivasi belajar murid-murid Bu Andri yang tadinya kurang semangat menjadi lebih semangat lagi? Kalau menurut pandangan saya bisa sih, Bu. Kenapa bisa? Karena anak zaman sekarang itu sangat dekat sekali dengan yang namanya HP ya, Bu, ya. Betul. Bahkan mereka baru bangun tidur saja yang dicari pertama yaitu HP.
gitu ya. Nah, Beda itu dengan zaman dia, kita dulu ya, Bu, ya. betul. Iya, jadi mereka itu seperti sudah kecanduan dengan HP. Lah, kalau misalnya sudah seperti itu, bagaimana kalau kita, gunakan HP itu untuk kegiatan positif? Misalnya, kita membuat games yang menarik ya, Bu, ya, nanti Iya, anak bisa mengakses dengan HP-nya mereka. Jadi saya rasa nanti semoga ya, bisa meningkatkan motivasi belajar mereka lagi, Bu Lina. oke. Ya, ini kan menarik sekali ya untuk saya. Coba coba sekarang Bu Andri, bisa nggak menceritakan kembali ide atau rencana aksi Bu Andri ke depan untuk meningkatkan motivasi belajar, murid-murid Bu Andri? Iya nih, tadi setelah berbincang dengan Bu Lina, saya itu rencananya pingin memanfaatkan LCD yang ada di kelas untuk Mhm. menayangkan video pembelajaran, bisa juga untuk menayangkan ini, manfaat mempelajari materi pada hari itu, bisa juga untuk menampilkan kegiatan ice breaking. Lah, agar tidak monoton, saya juga ingin mengintegrasikan pembelajaran dengan menggunakan HP para murid. Nanti para murid bisa mengakses materi melalui HP, mereka juga bisa bermain games, games edukasi ya, lah yang mana nanti di games tersebut itu berisi soal-soal evaluasi terkait pelajaran pada hari itu. Seperti itu, Bu Lina. Nah, ini luar biasa Bu, idenya Bu Andri nih. Jadi sebenarnya nih Bu Andri tuh bisa menyelesaikan masalah yang masalah yang Bu Andri alami sendiri. Itu ide-idenya luar biasa bagus Bu. Cuman kadang kurang pede gitu loh, Bu Lina. Gitu Tapi ya. kalau udah sharing seperti ini kan lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Ini Ya. saya yakin lah Bu Andri akan bisa melaksanakan ide-ide tersebut dengan baik. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Bu Andri lakukan untuk pembelajaran matematika ke depannya, Bu? Ya, berarti kalau tuntutannya seperti itu, berarti saya harus lebih kreatif lagi, Bu, dalam merancang pembelajaran. Saya harus bisa membuat video pembelajaran yang menarik, membuat games yang menarik, sehingga membuat anak itu semangat lagi dalam belajar matematika. Dan saya malah berpikiran seperti ini, Bu. Bagaimana jika ini tidak hanya saya terapkan di kelas 12 IPS 6 saja, tetapi kalau bisa, bahkan harus bisa ya Bu ya, kita terapkan Terus di ya. seluruh kelas. Mungkin seperti itu Bu Mmm, Lina. terus, menurut Bu Andri, siapa nih yang akan, mungkin membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen itu? Ya, yang pertama sih karena ini terkait dengan IT, maka nanti saya coba akan mengomunikasikan dan akan berkolaborasi dengan tim IT sekolah, yaitu terkait dengan pembuatan games-games IT yang menarik. Selain itu terkait dengan video pembelajaran, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dari tim MGMP Matematika. Mungkin itu Ibu Lina. Ya, bagus sekali itu, Bu. Nanti, Bu Andri bisa sharing-sharing ya dengan, rekan sejawat Bu Andri. Bu Andri bisa menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu, gitu ya? Siap Bu Lina, insya Allah ya Bu ya, bisa dan harus bisa ya Bu ya. Harus bisa, saya yakin bisa Bu Andri, menerapkan, ide-ide tersebut di kelas. Good luck ya Bu Andri, semangat. Siap Bu Lina, selalu semangat demi perubahan yang lebih baik lagi. Ih, luar biasa. Terus gimana nih perasaannya Bu Andri sekarang? Waduh kalau perasaan sudah lega sekali nih saya Bu, senang gitu ya, Alhamdulillah. pokoknya kalau cerita sama Bu Herlina pokoknya langsung plong gitu Bu. Saya senang karena apa? Karena saya diberikan ruang sama Bu Lina untuk bisa mencurahkan ya perasaan saya, permasalahan saya, dan bahkan saya pun bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Terima kasih ya Bu Lina ya. Iya, terima kasih kembali Bu Andri. Alhamdulillah saya juga ikut senang Bu rasanya nih mendengarkan Bu Andri, bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Andri hadapi dengan ide-ide yang, Bu Andri cari sendiri gitu. Enggak lah Bu, tetap ada bantuan dari Bu Lina. Pokoknya terima kasih sekali ya Bu Lina ya, atas kesempatannya, atas waktunya, yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita dari saya gitu ya Bu ya, sampai akhirnya kita bisa menemukan solusi ini. Terima kasih. Sama-sama Bu Andri. Ya, mungkin segini dulu ya Bu ya diskusinya, soalnya nih
Saya sudah ada jam mengajar lagi, Bu, sebentar Oh, lagi. masih mengajar lagi, iya iya. Semangat ya Bu Andri ya. Iya sih, Bu. Insyaallah kapan-kapan nanti kita bisa sambung pembicaraan lagi ya, Bu, ya. Baik Ibu Andri, Iya, terima kasih Bu boleh. Lina, mohon maaf ya jika Sama-sama. tidak mengganggu waktunya. Terima Ah, kasih. tidak apa-apa. Sama-sama Bu Andri. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andri. Selanjutnya, praktik coaching yang kedua, kami mengambil tema tugas dan tanggung jawab guru kelas. Di sini saya berkolaborasi dengan Ibu Diah Puranti. Saya berperan sebagai seorang coach dan Ibu Diah Puranti berperan sebagai seorang coachee. Berikut adalah praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Andri. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Diah. Bisa saya mengganggu waktunya sebentar Ibu Andri? Boleh Ibu, silahkan masuk dulu Bu Diah. Terima kasih. Ini kok sepertinya kayak ini ya, Bu Diah tidak seperti biasa. Seperti ada sesuatu yang sedang difikirkan oleh Bu Diah. Kalau boleh tahu silakan Bu Diah mungkin bisa menceritakan kepada saya. Ya, seperti yang Bu Andri tebak, saya ada sedikit permasalahan yang mengganjal di benak saya. Jadi di kelas saya itu begini Bu, kondisi di sekolah saya itu kelasnya paralel. Ada 3 kelas ya. Kebetulan saya guru kelas 3B. Di sekolah saya ini berarti semuanya ada 18 kelas, tetapi kami memiliki kekurangan guru dan itu tidak sedikit Bu Andri, ada 7 guru. Banyak ya. Saya sebagai wali kelas 3B, sebenarnya saya tidak punya masalah yang berarti, malah justru masalahnya ada di kelas sebelah saya, kelas 3C. Jadi untuk gambaran Ibu, kelas ini wali kelasnya adalah guru agama, sedangkan saya guru kelas. Oh, begitu ya. Bu Diah masih di itu Bu, masih ngajar di SD Galor? Saya masih Oh, ngajar di masih kelas ya. di SD Galor, iya. Iya. Berarti tadi masalahnya adalah Bu Diah kan ngajarnya menjadi wali murid di kelas 3B, ya kan? Betul, Terus kemudian di kelas 3C itu wali kelasnya adalah guru agama ya Bu ya? betul. Nah, berarti apa yang terjadi dengan kelas 3C ini Bu? Sebenarnya wali kelas 3C ini cerita kepada saya bahwa Mmm, beliau ini belum bisa menerangkan bagaimana cara menghitung matematika. Ya saya rasa wajar ya Bu, karena beliau adalah guru agama yang tidak terbiasa memegang kelas. Nah, murid-murid ini belum tahu caranya. Mereka baru bisa perkalian dasar. Sedangkan materinya mulai perkalian ratusan lawan satuan dan bahkan masuk ke porogapit. mmm. Guru ini kesulitan menjelaskan pada murid sehingga minta bantuan saya untuk mengajar di kelasnya dan saya tidak keberatan. Gitu, Bu. Oh iya, berarti ini Bu, apa namanya, lalu yang terjadi kemudian setelah itu apa Bu? Nah, ini masalahnya Bu Andri. Ketika saya mengajar di kelas 3C, seharusnya kelas saya ini kan ada guru yang menunggu di kelas saya. Sesuai kesepakatan ya, tapi bukan guru agama itu, karena guru agama kan berada di kelas lain. Sesuai jadwal itu, kebetulan guru kelas 1C yang seharusnya ada di kelas saya, menunggu murid. Murid saya ini perlu ditunggu karena jumlahnya 34 dan kelasnya ada di lantai 2. Saya mengharapkan ditunggu ya, bukan diajarkan karena saya sudah mengajarkan mereka, tinggal ditunggu sajalah. Tapi ternyata guru yang harusnya ditugaskan di kelas saya ini menganggap kelas saya ini sudah tertib, sudah disiplin, sudah mandiri. Jadi sebaiknya beliau melakukan aktivitas untuk keperluannya sendiri dan pergi. Jadi ketika saya mengajar kelas 3C, kelas saya kosong. Saya Mmm, jadi agak sedikit kecewa ya, karena saya harus mondar-mandir mengurus 2 kelas.
Kalau dari wali murid kelas 3C sih senang saja saya ada di kelas 3C, tapi kan untungnya wali murid kelas 3B ini Nggak belum protes ya, ada Bu? ya. Ya, tapi saya itu rasanya, loh kok saya mengajar di kelas lain harusnya kelas saya dibantu, tapi kok ternyata kelas saya kosong, begitu Bu Andri. Oh iya, Bu Dia. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu seperti ini ya, Bu, identifikasi masalahnya. Bu Dia itu wali kelas 3B. Terus kemudian Betul. wali kelas 3C itu pengampu mapel agama. Lah, ketika guru agama ini mengajar agama di kelas lain, Bu Dia itu diminta bantuan untuk mengajar di kelas 3C. Nah, Betul namun Ibu. yang terjadi di lapangan malah kelasnya Bu Dia jadi tidak ada yang mengawasi. Karena guru yang harusnya menjaga di situ, melihat kondisi kelasnya Bu Dia yang tertib, malah justru beliau melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu ya Bu Dia ya? Iya, betul, betul. Ya. Lalu yang Bu Dia inginkan untuk kelas 3B ini seperti apa, Bu? Saya inginnya kalau ketika saya membantu di kelas lain, ya ada guru yang menunggu sesuai kesepakatan di awal. Saya paham, Bu Andri, bahwa sekolah saya itu kekurangan guru. Tapi jika ada kepentingan yang bisa dilakukan setelah mengajar, mengapa harus dilakukan saat itu juga? Kan ini kelas kecil, anaknya kecil-kecil, muridnya 34. Jangan sampai murid yang saya tinggalkan ini tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal, sementara saya melayani di kelas lain. Ini kelas ini kan tanggung jawab saya. Jangan sampai, ya intinya jangan sampai kelas saya itu juga terbengkalai ketika saya membantu di kelas lain. Itu saja, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya ini masalahnya adalah pada kekurangan guru ya, Bu, ya, di sekolahnya Bu Dia. Terkait hal ini, apakah kepala sekolah sudah mengetahui, Bu? Kalau kepala sekolah pasti paham, Bu Andri, karena sejak di awal tahun ajaran kami sudah dibagi tugas bahwasannya kalau misalnya guru agama mengajar di kelas lain, maka harus ada guru lain yang menggantikan di kelas 3C. Jadi tidak sampai kelas itu tidak boleh kosong. Tapi kenyataannya pada saat saya mengajar di kelas 3B sekalipun, saya lebih banyak dititipi kelas 3C. Seperti tadi pagi, saya harus mengajar 67 anak dalam satu ruangan. Tapi ya tidak apa-apa, karena kan saya pikirannya ya yang penting murid gitu loh. Tapi kenapa guru yang lain itu tidak bisa menempatkan sesuai kesepakatan awal? Memang benar sih di survei ketika kita pendampingan individu ada item yang menyarankan kita untuk masuk ke dalam kelas yang lain. Tapi bukan berarti merugikan kelas yang lain dong, Bu. Jadi maunya saya ya guru-guru yang melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan di awal. Begitu, Bu. Iya, ya. Wah, Bu Dia berarti wonder woman sekali ya, Bu, ya. Tadi pagi ngajar Kebetulan aja. dua, ngajar 2 kelas jadi 1 ya, Bu, ya, tadi pagi? Iya, betul. Wow. Nih, Bu, malah saya jadi penasaran nih. Karena kepala sekolah kan sudah mengetahui terkait hal ini. Lah, apakah dari pihak sekolah itu tidak mendatangkan guru tamu, Bu, untuk membantu kekurangan guru yang ada? Kalau kaitannya dengan guru baru atau guru bantu, itu sekolah memang tidak boleh mengangkat guru tanpa izin dari dinas. Guru sebagian besar sudah PNS dan P3K. Tapi sayangnya ketika lowongan P3K dibuka, ini lowongan sekolah saya kosong, Bu Andri. Mmm, Mungkin takut ya pada mereka pada bayangan sendiri karena sekolah kami ini kan sekolah favorit ya. Rombelnya besar dan apa ya, semua serba cepat sesuai visi kami. Nah, kalau guru tamu seandainya yang dimaksud adalah mendatangkan wali murid sebagai bantuan untuk mengajar di sekolah kami, mereka punya kegiatan masing-masing. Itu yang sampai sekarang saya minta bantuan pun belum pernah diberikan oleh wali murid karena mereka sibuk masing-masing. Nah, kalau untuk guru bantu yang honorer tidak ada alokasi khusus dari bos atau komite untuk membayar mereka. Solusi satu-satunya dari kepala sekolah kami adalah kami harus saling kerjasama, saling membantu untuk memajukan murid-murid kami sesuai dengan
apa ya, jargon sekolah kami kan selangkah lebih maju. Nah, Tapi kalau selangkah lebih maju dengan kurang 7 guru itu memang kerasa sekali beratnya. Tapi kan visi harus tetap dilaksanakan. Begitu Bu Andri. betul, Bu. Ya, saya paham sih, Bu. Saya paham dengan apa yang dirasakan oleh Bu Diah gitu ya, Bu ya. Sebenarnya kalau misal di antara rekan sejawat, di antara teman-teman guru itu bisa memahami kondisi ini, ya insya Allah mungkin tidak akan merasakan apa yang Bu Diah rasakan seperti itu ya, Bu ya. Ya, Betul. kira-kira nih ya, Bu, menurut Bu Diah, langkah atau solusi apa, Bu, yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Karena permasalahan ini terjadi di kelas bawah, jadi di kelas tinggi juga ada ya Bu. Jadi tapi mereka jadi seperti guru mapel. Kebetulan di kelas anak saya itu di kelas 5. Tapi mereka sepakat semua untuk masuk ke kelas. Jadi permasalahan ini hanya ada di kelas rendah. Maka saya paling tidak harus segera mengumpulkan guru-guru kelas rendah ini untuk kami mengkomunikasikan kembali kesepakatan di awal tahun untuk kembali bekerja sama dengan sebaik-baiknya demi murid-murid kami, demi pelayanan yang maksimal untuk tidak meninggalkan tugas dan kewajiban mereka mengisi di kelas. Kadang-kadang alasannya hanya karena kelas kami di atas, mereka terlalu letih untuk naik turun tangga. Saya kira itu hanya alasan yang apa Klise ya? ya, Bu ya? Iya, klise. Tapi memang yang namanya pelayanan sebaiknya memang dilaksanakan secara maksimal. Saya akan mencoba untuk membicarakan dari hati ke hati, mengumpulkan guru-guru di kelas rendah, berarti ada sekitar 3 kali 3, 9 orang guru untuk bersama-sama kembali ke kesepakatan awal mengisi dan saling membantu di kelas 3C. Begitu sih Bu, saya kira yang Itu harus Bu, saya lakukan. iya, itu tepat sekali Bu, apa yang disampaikan oleh Bu Diah tadi. Sebenarnya Bu Diah itu sudah bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang tadi Bu Diah ceritakan. Jadi sangat tepat ya, kalau misal solusinya adalah Bu Diah melakukan komunikasi lagi dengan beberapa rekan sejawat, nanti menjalin kolaborasi, koordinasi dengan baik, sehingga tidak ada kelas ataupun tidak ada murid yang dirugikan haknya gitu ya Bu ya. Tidak ada kelas yang dirugikan, semuanya sama-sama mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Keren Bu Diah, keren. Ya, Terima kasih Bu Andri. Mungkin lebih baik kayak pertemuan yang secara non resmi ya, kita duduk-duduk sama-sama iya begitu ya. betul, Lebih di apa ya, lebih mereka lebih menjalin persaudaraan begitu ya Bu betul. Andri. Iya. Nih Ya. Bu Diah, setelah tahu tadi ya Bu ya salah satu solusinya, kira-kira komitmen ke depan Bu Diah itu pengennya seperti apa Bu? Ya, karena saya inginnya sesuai dengan selangkah lebih maju ya, sesuai jargon Galor 2 ya, berarti kami harus berkomunikasi dan bekerja sama dalam hal apapun, sesederhana apapun, mengingat kekurangan guru ini tidak secepatnya ditangani oleh dinas. Jadi, ya be strong to be a teacher, Betul, Galor 2, itu saja. Jadi kami harus saling support mendukung gitu satu ya. sama lain untuk support ya, berkolaborasi bersama dan terus komunikasi itu jalan terus, jangan sampai terputus supaya tidak ada dusta di antara kita. Asik. Setuju sekali saya Bu dengan apa yang disampaikan Bu Diah. Intinya adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Orasi. Iya, dan saya yakin kok Bu, Bu Diah itu pasti bisa melakukan itu dan juga teman-temannya. Saya yakin itu. Amin, 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 amin. Ya, Terima kasih dukungannya Bu Andri, berhubung hari sudah sore, saya kira saya mohon pamit. ya. Terima Gimana kasih perasaannya atas, dulu Bu? Perasaannya gimana Bu iya. nih? Setelah cerita-cerita sharing-sharing seperti ini. Saya lega sekali Bu Andri bisa menolong saya seperti biasanya. Tempat curhat saya yang paling cocok. Terima kasih banyak Bu Andri. Sampai jumpa lagi ya Bu Diah ya di lain waktu. Terima, Terima kasih terima kembali. kasih. Lain kali Bu Andri ke rumah saya Siap, boleh ya gantian ya Bu Bu. Diah. Terima Terima kasih. kasih. Selamat sore Bu Selamat Diah. sore. Ya, demikian tadi praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.